Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam Google Meeting pada pagi ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang topik sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu, saya Winta Novinola dengan NPM 2413021057 akan bertindak sebagai moderator dan beberapa anggota kelompok saya yang akan membacakan materi presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mohon kepada semua peserta untuk mematikan mikrofon selama presentasi berlangsung agar tidak ada gangguan. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Berikut adalah susunan presentasi dari kelompok kami. Pertama, ada Suci Rahmadianti. Kedua, ada Rias Murti. Ketiga, ada Saselia. Keempat, ada Widya Nurlaili Widyaningrum. Dan yang terakhir ada Rohmatu Khairunisa. Baiklah, untuk memulai, saya persilahkan kepada Suci Rahmadianti untuk mempresentasikan materi yang sudah dipelajari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, ada mulut. Di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. Yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung juga makanan ini akan bercampur dengan zat asam, dan enzim. Dan yang keempat ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Untuk materi selanjutnya, kepada Rias dipersilahkan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerap ileum. Kemudian ada usus besar atau kolon. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Yang terakhir ada anus. Anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sfinkter akan mengatur pembukaan dan penutup anus. Kemudian semua organ dalam sistem pencernaan bekerja sama untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan dimulai di mulut dan berlanjut ke lambung, usus kecil, usus besar, dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya
Baik, setelah itu terdapat video tentang mekanisme proses pencernaan. Kita bisa melihat mekanisme proses pencernaan pada video berikut dan akan dijelaskan kembali oleh Saselia. Kita sudah membahas pencernaan makanan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim
mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat proses mekanisme pencernaan pada manusia. Awalnya, makanan atau minuman yang masuk ke dalam rongga mulut akan dicerna melalui dua proses, yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. Proses kimiawi ini melibatkan enzim-enzim, dan proses mekanik itu melibatkan gigi, lidah, dan air liur. Lalu setelah makanan diproses atau dikunyah dalam mulut, selanjutnya makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus yang memiliki panjang kurang lebih 20 cm akan membawa makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas. Lalu setelah dari kerongkongan, makanan akan dibawa ke lambung. Saat makanan berada di mulut, melalui proses pengunyahan, makanan belum sepenuhnya hancur atau halus. Maka di lambung makanan dihancurkan agar lebih halus dari mulut. Selanjutnya, setelah makanan melalui proses kimiawi dan mekanis yang ada di lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan akan diserap sari-sari, nutrisi, dan lain sebagainya. Lalu di usus halus, setelah sari-sari makan dan nutrisi diserap oleh usus halus, kan ada sisa ampasnya tuh, ampas dari makanan tersebut. Nah, ampas makanan itu akan menuju ke usus besar. Di usus besar inilah ampas makanan yang sudah tidak ada nutrisi dan sari-sari makanan yang akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu membusukkan ampas makanan yang sudah tidak ada sari-sari atau nutrisi makanan tersebut. Setelah dari usus besar, makanan akan menuju tempat terakhir, yaitu anus. Anus adalah titik akhir atau titik ampas dari pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Anus ini adalah titik akhir atau lubang pengeluaran yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, baik Cecilia. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan yang akan dijelaskan oleh Widya. Untuk Widya, silakan. Terima kasih kepada Nola. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada gastroesophageal reflux disease. Ini adalah sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Ini merupakan penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding dalamnya. Nah, kan asam lambung ini dilambungkan. Nah, ini tuh naik ke kerongkongan, terus dia menyebabkan rasa mulas, heartburn, dan kesulitan menelan. Nah, reflux asam dan heartburn yang lebih dari 2 kali seminggu dapat mengindikasikan dari penyakit GERD ini. Nah, gejalanya itu ada nyeri panas di dada, itu terjadi ketika kita setelah makan dan memburuk ketika berbaring. Maka dari itu kita tidak disarankan untuk tidur atau berbaring setelah makan. Yang kedua,
ada gangguan MAH. Ini merupakan penyakit yang disebabkan karena peningkatan produksi asam lambung sehingga menyebabkan iritasi pada lambung. Sebenarnya MAH ini bukan penyakit, tapi gejala dari penyakit. Nah, ini gejala-gejalanya itu seperti rasa nyeri atau pedih pada ulu hati meskipun kita baru saja makan. Namun, jikalau rasa pedihnya hanya terjadi sebelum makan atau di waktu lapar dan kemudian hilang setelah makan, biasanya hal tersebut dapat disebabkan karena produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga seseorang tersebut belum dikatakan menderita sakit MAH. Selanjutnya ada tukak lambung. Ini adalah kondisi akibat luka terbuka dalam lapisan perut bagian pertama atau usus kecil yang disebut duodenum atau dalam esofagus. Nah, luka ini menyebabkan rasa perih, mual, dan muntah. Nah, perbedaan tukak lambung dan MAH itu berbeda, tapi seringkali disamakan. Bedanya itu, kalau tukak lambung adalah kondisi lapisan perut yang terkikis, sedangkan MAH adalah sekumpulan gejala nyeri yang tidak nyaman pada perut bagian atas. Nah, dalam dunia medis, MAH itu disebut juga dispepsia. Selanjutnya ciri-ciri tukak lambung itu seperti sensasi terbakar di bagian atas perut. Nah, itu merupakan ciri pertama ya. Lalu ada sakit perut atau perut kembung. Terus feses kita juga berwarna hitam. Itu menandakan ada darah di feses kita. Lalu ada perubahan selera makan. Terus MAH atau dispepsia tersebut, lalu mual dan muntah-muntah, dan kehilangan berat badan. Oh, ada satu lagi, ternyata ada muntah darah. Lalu yang keempat ya, yang keempat ada gangguan inflammatory bowel disease atau disingkat IBD. Ini merupakan penyakit kronis yang menyebabkan peradangan di dalam saluran pencernaan. Nah, peradangan ini menyebabkan diare, sakit perut, dan penurunan berat badan. Kondisi ini memicu munculnya rasa sakit kram di perut, serta mengganggu proses pengolahan makanan menjadi energi. Nah, ketika terdiagnosis mengalami penyakit radang usus ini atau IBD ini, seseorang tersebut bisa menjadi membutuhkan perawatan dalam jangka panjang dan juga intensif. Terima kasih. Next, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya cara pencegahan. Cara pencegahan yang pertama, dengan makan makanan sehat dan seimbang, seperti mengkonsumsi banyak buah, sayur, dan makanan yang memiliki serat. 2. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. 3. Minum air putih yang cukup. Minumlah air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga pencernaan tetap sehat. Yang terakhir, olahraga teratur. Olahraga teratur membantu melancarkan pencernaan dan mencegah konstipasi. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir sebelum dan sesudah makan juga cara pencegahan gangguan pencernaan. Batasi konsumsi alkohol dan juga menghindari penggunaan pakaian sempit juga membantu pencegahan gangguan pencernaan. Cukup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan untuk Vira. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Vira Zahira Imelda
dengan NPM 2413021083 izin bertanya, jika hati mengalami gangguan, apa akan berpengaruh dengan organ-organ pencernaan lainnya? Baik, Vira, terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu ya. Oke. Kemudian, Sakinah, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sakinah Zaskia Salsabila dengan NPM 2413021013. Saya ingin bertanya, jelaskan peran hati dan pankreas dalam sistem pencernaan manusia. Oke, terima kasih Sakinah. Kami simpan dulu ya pertanyaannya. Beri kami waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan Vira dan Sakinah. Baik, sebelumnya di sini saya Suci Ramadianti akan menjawab pertanyaan dari Vira Zahira Imelda, yaitu tentang jika hati mengalami gangguan, apa akan mempengaruhi organ-organ pencernaan lainnya. Jadi, jika hati mengalami gangguan, hal tersebut dapat mempengaruhi organ-organ pencernaan lainnya karena hati berfungsi sebagai hal penting dalam proses pencernaan dengan menghasilkan empedu hati yang membantu mengurangi makanan dan menghilangkan zat beracun dari tubuh. Jadi, jika hati tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada organ-organ pencernaan lainnya seperti usus besar dan pankreas. Misalnya, jika hati tidak dapat memecah dan menyerap nutrisi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi usus besar dan pankreas. Selain itu, hati juga berperan dalam proses metabolisme dan detoksifikasi, sehingga gangguan pada hati dapat mempengaruhi fungsi organ-organ pencernaan lainnya. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup, Vira? Sudah cukup, terima kasih Suci. Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Sakinah. Peran hati dan pankreas pada sistem pencernaan. Jadi, hati menghasilkan cairan empedu yang membantu mencerna lemak, vitamin, dan beberapa zat lain. Hati juga berperan dalam detoksisasi, metabolisme, dan penyimpanan vitamin. Dan peran pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi hormon insulin yang membantu metabolisme gula. Hati dan pankreas merupakan organ pencernaan tambahan yang bekerja sama untuk menjaga kadar glukosa darah tetap sehat. Bagaimana Sakinah? Apakah sudah cukup jawabannya? Jadi pankreas sama hati itu tuh termasuk organ pencernaan atau kelenjar pencernaan ya? Izin menjawab pertanyaan Sakinah. Jadi, hati dan pankreas itu termasuk organ pencernaan. Walah, baik. Terima kasih.
Iya, Iya, sama-sama. Fatina, sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang tanyakan lagi, saya menggantikan Wintano Vinola karena sinyalnya lagi susah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.